Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, para santri, dan seluruh keluarga di rumah, selamat mengisi hari-hari libur dengan amal kebaikan. Libur pesantren di tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya. Tentu kita semua sudah sangat memahami situasi dan kondisi yang terjadi, bukan hanya di negeri kita, tetapi di berbagai belahan dunia lainnya. Maka peristiwa ini, fenomena yang terjadi kepada kita semua umat manusia, para santri harus pandai mengambil hikmah di balik suatu peristiwa. Bukankah hikmah itu adalah barang yang berharga, yang hilang dan harus dicari oleh seorang mukmin? Cerdas dan pandailah secara cermat menemukan pelajaran berharga. Temukanlah renungan untuk bermuhasabah diri. Pertama, mentaati ulil amri adalah bagian dari perintah agama. Maka dalam masa yang situasinya sangat berbeda, terbatas ruang gerak aktivitas kita, jadikanlah momentum terbaik untuk mentaati perintah agama, tetap berada di rumah. Mungkin bukan kita sebagai orang yang menyampaikan atau perantara penyakit, tetapi boleh jadi kita tertular. Atau tanpa sadar, kita diberi kemampuan untuk menangkal penyakit, namun kita adalah penyebar penyakit itu kepada orang lain. Yang kedua, ini kesempatan terbaik untuk bersama keluarga lebih banyak. Kesempatan terbaik untuk berkhidmah kepada orang tua, karena para santri selama ini berada di pondok jauh dari perhatian orang tua. Yang ketiga, tentu kita sebagai seorang mukmin yang baik, berikhtiar itu adalah ibadah, barulah kemudian bertawakal. Karena jika seseorang hanya bertawakal namun meninggalkan ikhtiar, ingat, Nabi pernah menegur seseorang karena dia meninggalkan ikhtiar. Tentu kita tidak akan beranggapan bahwa yang menimbulkan penyakit adalah virus, bakteri, tetapi semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin saja karena kecerobohan dan kelengahan kita, maka Allah menegur, memberikan satu cobaan musibah penyakit. Yang keempat,
liburan bukan berarti kosong dari aktivitas kebaikan. Apapun yang sudah dilakukan, kegiatan, aktivitas selama di pesantren, hanya berpindah tempat bersama keluarga di rumah masing-masing. Telaah kembali materi pelajaran. Zikir, wirid, hizib, ratibul haddad, qasidah, al-munfarijah, ya arhamar rahimin, dan seluruh aktivitas kegiatan yang menjadi ciri khas Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, semisal burdah, lakukan di rumah. Kelima, situasi yang tidak sama pada liburan kali ini seakan memberi pesan kepada kita agar menyambut bulan Ramadan lebih baik lagi. Kesempatan berada di rumah adalah kesempatan terbaik untuk memulai tadarus Al-Qur'annya. Jangan lupa memperbaiki kualitas ibadah, dimulai dari taharah, cara berwudu yang mungkin selama ini kita hanya sebatas berwudu tanpa memperhatikan detail kesunahan, doa, menyela-nyela tangan, menghirup air dan membuangnya, yang semua itu secara medis mendukung ajaran agama. Maka ketika kita lebih baik dalam beragama, kita yakin Allah akan memberikan perisai ruhani dari segala mara bahaya, penyakit, wabah, dan virus. Karena virus adalah makhluk Allah, dan Allah menciptakan obat di setiap penyakit. Yang keenam, bagi para santri, wali santri yang berada di zona merah, ikuti apa yang sudah menjadi ketetapan, aturan, anjuran yang memiliki otoritas dalam hal ini. Hindari keramaian, lakukan aktivitas di rumah. Tetapi bagi yang masih pada zona aman, tentu tetap melaksanakan kegiatan semisal tarawih di masjid dan musola, bahkan tadarus Al-Quran, tentu dengan mengikuti peraturan yang ada di daerah masing-masing. Yang ketujuh, momentum Ramadan di tahun ini saatnya memperbaiki kualitas hubungan antara orang tua dengan anak yang sudah terpisah sekian lama. Sampaikan salam al-fakir ilallah kepada orang tua kalian, para santri, anak-anakku, dan sampaikan juga salam takdim hormat kepada para guru ngaji yang telah berjasa mengajarkan alif, ba, dan ta. Berkat mereka semua, kalian bisa membuka cakrawala keilmuan yang lebih luas. Selamat mengisi hari-hari libur dengan tetap istiqomah, menjalankan aktivitas selama di pesantren. Lanjutkan kebaikan ini, jangan terhenti dan terputus. Karena kekalahan seorang santri adalah ketika libur ia menanggalkan aktivitas kebaikannya sebagaimana masa ketika berada di pondok pesantren. Barakallahu fikum wa dumtum fi khairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.